Yaumun fil jannah, satu hari dalam surga. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di akhirat, karena untuk masuk ke dalamnya harus ada amal yang baiknya. Yang kumaksudkan dengan surga adalah bukan Swaisira, surga di dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Sabah, surga dunia bukan Swaisira, surga dunia adalah Indonesia. Allah Maha Pengasih Penyayang. Turunan Adam boleh masuk, malaikat boleh masuk, jin boleh masuk, dengan satu catatan: jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, ngeri ceramah Kiai Haji Syarif Rahmat itu menggelegar seperti geledek menghampar-hampar dan membungkam semua oknum-oknum yang selalu mengaku merasa kastanya lebih tinggi daripada yang lain, dan ceramah di atas mimbar dengan berapi-api seolah memastikan bahwa apa yang selalu dia katakan adalah pasti kebenaran tanpa boleh ada orang yang mengkoreksinya. Ini ada video yang sangat luar biasa energik, dan saya kira luar biasa analogi yang pas dengan iblis-iblis ketika iblis mengganggu Adam alaihi salam. Perlu kita simak sama-sama nih ya, ceramah menggelegar Kiai Haji Syarif Rahmat. Jadi kalau besok Indonesia ini, kata Syekh Ali Tontowi Al-Jannah dalam buku yang namanya Fi Indonesia, dia mengatakan Yaumun fil jannah, satu hari dalam surga. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di akhirat, karena untuk masuk ke dalamnya harus ada amal yang baiknya. Yang kumaksudkan dengan surga adalah bukan Swaisira, surga di dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Sabah, surga dunia bukan Swaisira, surga dunia adalah Indonesia. Allah Maha Pengasih Penyayang. Turunan Adam boleh masuk, malaikat boleh masuk, jin boleh masuk, dengan satu catatan: jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Sudah keluar, rupanya terusir, tapi bukan mau umroh loh ya, bener usir. Begitu mau berangkat masih sempat ngomong, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum, mengkriminal saya akan terus mengganggu penduduk surga ini. Turunan Adam akan saya ganggu. Dia yang melakukan kriminal, melakukan tindakan kriminal, Allah dituduh melakukan kriminalisasi. Jelas ya? Dia yang melakukan kriminal, dia yang melakukan kejahatan, Allah penegak hukum yang dituduh melakukan kriminalisasi. Itu adalah iblis. Dah. Adam santai saja yang dihina, tenang be. Sekian tahun keluar, berada di luar negeri, pulang. Anehnya iblis bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa iblis masuk surga itu karena ada kendaraannya ular. Rupanya kelompok ini bisa masuk istana karena ada kendaraan politik yang menampung dia. Maka saya bilang, NU punya politik, awas. Muhammadiyah punya politik, awas. Partai politik mana saja yang kemasukan kelompok ini jangan didukung. Sallallahu alaihi Muhammad.
Begitu masuk ke dalam, ketemu dengan Adam, silaturahmi, ngasih pengajian lagi. Adam merasa karena dia tamatan luar negeri, sudah pulang dari luar negeri, dianggapnya lebih pinter. Padahal Adam jelas sanad ilmunya langsung dari Allah. Dia bener ilmunya, kok malah ngaji yang gak jelas ilmunya. Karena apa? Dia baca ayat cuma tafsirnya berbeda dengan Adam. Adam memahami firman Allah karena sanadnya mutasil, jelas silsilah ilmunya. Ini dia kan cuma dapat dari YouTube. Mau ayatnya sama, tafsirnya beda. Makanya benar Kiai Iman tadi. Kudu jelas gurunya. Karena pengajian cuma satu pengajian tapi meyakinkan. Adam tertipu, jatuh. Jangan ngundang pengajian model-model dia. Walaupun judulnya ayatnya sama, kitab sunnahnya sama, tapi kepentingannya berbeda. Apa kepentingannya? Kepentingan iblis adalah menjatuhkan Adam dari kemuliaan, merebut kekuasaan, menggulingkan kekuasaan. Itu pengajiannya iblis. Di mana-mana cuma ganggu kekuasaan yang sah. Ngeri-ngeri sedap ya. Tegas kan? Bisa loh. Semua orang juga seperti itu bisa. Jadi bukan hanya geng Bahar Smith yang bisa ceramah berapi-api seperti itu, bukan. Semua orang juga punya potensi untuk itu. Cuma ada yang dipamerkan, ada yang enggak. Itu analoginya sangat memukul sekali menurut saya. Sarkasme yang begitu tinggi kepada mereka-mereka yang selalu ngomongnya so iye. Seolah-olah merasa bahwa umat ini hanya pro kepada mereka. Dan seolah-olah umat tidak memperhatikan mereka ketika mengklaim sebagai imam besar, ketika mengklaim sebagai jenderal umat Islam. Ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Kalimat-kalimat apa ini? Ini kan ngaku-ngaku. Ini kan ngaku-ngaku. Mengklaim dirinya sebagai jenderal umat Islam. Siapa yang mendebatkan dia sebagai jenderal umat Islam? Siapa yang telah melantik dia sebagai jenderal umat Islam? Kok baru tahu saya ada jenderal umat Islam. Ini penting loh untuk kita kemudian renungkan sama-sama bahwa kekencengan orang di dalam berpidato, ya, teriakan orang, menganjing-anjingkan, membabi-babikan, mencurut-curutkan orang lain di atas mimbar, ini seolah orang itu tidak memperhatikan. Dan seolah dia akan terus dianggap merasa jago. Padahal ucapannya itu ya sampah. Sampah itu mending bisa didaur ulang. Ini ketika ucapan yang kotor kayak gitu diucapkan di mimbar-mimbar, mending satu kali lagi ucapan dia nyampe ke yang dia kritik, dan yang dia kritiknya berubah karena ucapan dia. Enggak terjadi apa-apa, enggak ada yang berubah, hanya ucapan yang kotor aja yang kemudian menggema. Dan ini sebagai seorang panutan yang katanya banyak pecintanya itu, ini bagaimana bila pecinta ente itu juga sama mengikuti kalimat-kalimat itu? Satu kali lagi, mending kalau kalimat itu membawa perubahan. Kalau koalisi perubahan juga nggak berubah-ubah, kok sama aja. Apalagi hanya sekedar kalimat. Keren nggak kira-kira? Ceramah Kiai Syarif Rahmat, saya kira keren banget. Layak untuk kita bagikan. Biar mereka tahu bahwa bukan hanya mereka yang bisa garang. Bukan hanya mereka yang bisa teriak-teriak. Bukan. Semua orang juga punya potensi untuk teriak-teriak. Ya, sadar ya, paham ya. Dan satu lagi, bukan hanya mereka yang punya jamaah dan kelompok. Ya, ini kayak Syarif Rahmat tuh jamaahnya banyak. Itu beliau ngomong sedang di hadapan masyarakat. Artinya janganlah coba lalu kemudian di atas mimbar itu tidak dihitung
bentuknya seperti apa. Ya ketika di hadapan pendukung ente seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Suara ente itu hanya berlaku kepada kelompok ente. Tapi ketika suara itu menjadi konsumsi publik, maka siap-siap akan ada banyak kritik, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Begitu ya.